Silahkan dulu dibuang keluar kalau ada di bawah mejanya ya. Ya, Bu. Gimana, sudah rapi? Sudah, Bu. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas siapkan terlebih dahulu pimpin doa kawan-kawannya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama baca doa. Baca doa dimulai. Jadi di sini Bu akan mengambil aksen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Aini Mardia, Ada, Bu. Nadia Nauli, Ada, Bu. Oktaviana, Bu. Hairuna Fitri, Ada, Bu. Silang Raini, Bu. Faiza Fitra. Ada, Bu. Jadi ada semuanya ya. Ya, ada, Bu. Oke. Jadi di sini materi kita yaitu mengenai akidah akhlak. Di sini kalian sudah kelas 10 ya? Ya, Bu. Ya, kelas 10 ya. Jadi materi kita mengenai akidah akhlak yaitu menghindari sifat tercela, hubbu dunia dan sombong. Jadi di sini setelah kalian nanti mempelajari tentang sifat tercela, hubbu dunia dan sombong ini, Ibu berharap kalian nanti bisa memahami bagaimana pengertian tentang hubbu dunia, dalil tentang hubbu dunia dan sombong ini ya. Dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan anak-anak Ibu semuanya memiliki sifat tercela ini ya. Nah, di sini masuk kita kepada pembelajaran kita yang pertama, yaitu hubbu dunia. Maksudnya yaitu hubbu dunia adalah cinta dunia yang berlebihan, yakni mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksudnya kita itu lebih fokus kepada kehidupan dunia kita daripada kehidupan akhirat kita. Kita lebih mengutamakan kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat kita. Maksudnya kehidupan akhirat gimana gitu? Siapa yang bisa memberikan contoh ibadah yang kita lakukan untuk kehidupan akhirat kita? Salat, Bu. Betul sekali, sholat ya. Jadi ketika sudah ada waktunya sholat, kita harus mengutamakan sholat kita daripada membuat tugas kita ya. Iya, Bu. Kemudian dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan ayatnya? Kepada dia silakan Nak baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Terima kasih ya dia. Jadi maksud ayat ini, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau bagi kita, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kemudian kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi maksud dari ayat ini adalah kehidupan ini hanyalah perhiasan dan senda gurau kepada kita. Kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang palsu. Sudah mengerti mengenai maksud ayat Quran surah Al-Hadid ayat 20 ini Anda semuanya? Sudah, Bu. Nah, kita lanjut selanjutnya, materi selanjutnya. Adapun penyebab dari hubbu dunia ini, kepada anak Ibu Sila silakan dibaca Nak. Yang pertama
menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Yang ketiga, kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Yang keempat, serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Yang kelima, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit atau kufur nikmat. Terima kasih ya Sila. Jadi setelah kita membahas tentang pengertian tadi, dalilnya di sini ada penyebab dari hukum dunia ini. Jadi menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan di akhirat. Kemudian suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Selalu mengumpulkan harta, bekerja terus dan terusan, sehingga melelehkan kehidupan akhiratnya. Itulah maksud mengumpulkan harta benda itu. Kemudian kikir, tidak ada sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Sudah memiliki banyak harta tetapi malas bersedekah, tidak mau menginfakkan hartanya sedikit pun bagi fakir-fakir miskin, orang yang membutuhkan. Dia ingin mengumpulkan harta yang banyak, tidak merasa puas dengan harta yang ia miliki. Kemudian serakah dan ragus serta tamak, selalu mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian tidak mensyukuri nikmat sedikit pun ataupun kufur nikmat. Jadi nikmat yang telah Allah berikan kepada seseorang ini, dia tidak merasa nikmat itu sudah cukup bagi dirinya, tapi selalu ingin mencari dan terus berusaha untuk mengumpulkan hartanya. Selanjutnya, dampak negatif atau bahaya dari dunia ini. Nah, kalau kita mencintai dunia terlalu berlebihan, ada dampak negatifnya bagi kita sendiri. Yang pertama, cinta dunia ini akan membuat mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan malas beribadah, lalai beribadah. Itulah pertama dampak negatif dari bahaya dunia ini. Kemudian mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Sebagai sumber penyakit, di mana cinta dunia ini sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya. Jadi dia menyebabkan sesudah dia cinta kepada hartanya, dia rakus, pamer, dan dengki dan lain-lainnya. Kemudian menghalalkan cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dia akan bekerja tanpa menimbang bagaimana yang halal dan mana yang haram, tetapi dia sering mengumpulkan harta-hartanya demi kesenangannya di dunia. Selanjutnya, adapun cara kita menghindari hukum dunia ini yaitu dengan mengingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan kedua itu memperbanyak mengingat kematian. Jadi kita banyak mengingat untuk kehidupan akhirat kita, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, betul sekali. Selanjutnya, dari materi hukum dunia tadi sudah mengerti anak-anak ibu semuanya atau ada pertanyaan? Sudah, Bu. Jadi materi selanjutnya kita lanjut ya. Iya, Bu. Materi selanjutnya itu mengenai sombong atau takabur. Siapa yang pernah melihat kawan sekelasnya sombong ketika memiliki barang yang baru atau memiliki sesuatu yang gak dimiliki orang lain lah? Pernah melihat? Pernah, Bu. Jadi kita tidak boleh kayak gitu ya. Kalau kita tahu itu adalah sifat sombong dalam kehidupan sehari kita tidak boleh, harus kita hindari ya. Jadi di sini sifat sombong itu yaitu membanggakan diri sendiri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi dia merasa dia yang paling benar di antara kawan-kawan yang lainnya. Dia merasa dia yang paling benar dan selalu membanggakan dirinya. Jadi siapa yang bisa memberikan sikap sombong terhadap guru di sini? Ketika sombong terhadap teman tadi, kalau kita sombong terhadap guru kayak mana? Tidak nyapa guru saat diskusi dalam. Nah, betul sekali. Dia gimana contohnya? Sosok paham daripada gurunya, Bu. Si Runa apa Runa? Yang tadi Bu tidak menyapa guru ketika lewat. Iya, betul sekali. Membantah guru juga kan? Ya, betul sekali ya. Kemudian adapun dalil dari sombong ini terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 18. Kepada Nauli silakan bantu Ibu untuk membacakannya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim.
negatif dari sombong ini yaitu menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Kemudian mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Siapa yang tahu dan siapa yang bisa memberikan contoh mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya? Betul, kita akan dijauhi oleh orang lain karena kita merasa sombong, akan dijauhi oleh orang lain. Selanjutnya, cara menghindari sifat sombong ini yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berbanyak berzikir, berbanyak sholat, membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca tafsir ayat biar kita tahu di mana sifat sombong ini, biar kita bisa pemahaman kita itu meningkat dan tidak merasa paling benar dari orang lain ya. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang yang sombong. Kayak tadi di dunia dosanya kemana, kita akan dijauh oleh teman kita, Allah benci sama kita. Kemudian ikhlas setelah melakukan perbuatan. Terus menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Jadi kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang kekal, cuma sementara. Kita di sini disyariatkan untuk beribadah, bukan untuk menyombongkan diri ya. Iya, Bu. Jadi sekianlah materi kita pada hari ini. Siapa yang belum mengerti dan silakan tanyakan kepada Ibu mengenai materi yang telah disampaikan. Gimana, udah paham? Sudah, Bu. Sudah ya. Baiklah, kita sebelum membagi kelompok kita ice breaking terlebih dahulu. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi ice breakingnya yaitu mengenai sambung kata. Dimana kalau Ibu nanti menyebutkan kayak Denny gitu ya, huruf akhirnya itu kan I. Jadi kalian harus, anak Ibu semuanya harus menyambungnya dengan awalan I. Apa saja? Misalnya Denny, I kan, I, Ibu. Terus U-nya harus bisa ya. Jadi kita mulai dari sekarang ya. Dengan awalan kata ikan, Nauli. Ikan. N-nya nanas, Bu. Nah, terus dia Sakit. enggak cocok, nggak bisa. Nggak bisa. Enggak, dia nggak gitu, nggak gitu. Dia terserah kita apa yang penting katanya itu harus sinkron ya. Ya salah menyimpulkan ya. Dari Okta ya. Makan. Nasi. Nggak bisa sila ya nanti. Sila. Sila nanti harus menyimpulkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah ya, sila harus menyimpulkan nanti ya sila. Jadi permainan tadi itu harus fokus. Walaupun kita merasa mudah, tetapi itu bisa kayak membingungkan juga. Nah, jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana nama metodenya itu number head together. Jadi siapa nomornya tadi nanti yang akan terpilih, dia akan maju menjawab lembaran kerja yang telah Ibu berikan. Jadi di sini tetap membagi kelompok juga ya. Dari ini kelompok 1, yang di belakang ini kelompok 2 ya. Jadi silakan dibaca-baca dulu. Ibu berikan waktu selama 5 menit ya. Tapi sebelumnya kita berhitung dulu terlebih dahulu. Dari Nauli 1, 2, 4, 5. 6. Dan tahu nomornya masing-masing kan? Tahu. Ya. Silakan dilihat dulu.
sekali jawabannya ya. Silakan tulis di kanan. Jadi sedikit membahas mengenai pertanyaan nomor 2 tadi. Jadi cara kita untuk menghindari sifat sombong ini banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Terus mengingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Tidak kekal, tidak abadi. Jadi kita harus banyak beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah mengerti kan mengenai materi yang tadi disampaikan? Kesimpulan dari materi kita ini kepada silakan nak simpulkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang sifat tercela yang mana sifatnya itu hubub dunia dan sombong. Yang mana hubub dunia itu yaitu cinta berlebihan, cinta dunia yang berlebih kepada dunia yang berlebihan. Dan sedangkan sombong ini atau disebut juga takabur, yaitu membanggakan diri sendiri. Adapun dalilnya terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 18, sedangkan hubungannya itu terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 108. Ayat 20. Mungkin sekian Bu. Nah, terima kasih. Sila kita berikan apresiasi kepada Sila. Ya betul sekali. Sifat tercela hubub dunia dan sombong ini harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hubub dunia ini akan menyebabkan kita kelalaian kita dalam beribadah. Karena kita terlalu mencintai dunia yang berlebihan. Jadi kita menganggap kehidupan dunia itu sebagai kehidupan yang abadi. Kemudian sombong ini adalah sifat membanggakan diri dari kita sendiri. Kita merasa kita yang paling benar, kita merasa kita yang paling pintar. Jadi kita harus menghindari sifat tercela hubub dunia dan sombong ini ya. Sekianlah materi kita pada hari ini. Materi kita selanjutnya pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang akhlak pergaulan remaja. Kepada anak-anak ibu, silakan dipelajari materinya dan baca-baca ya minggu depan biar mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pamit ya, anak ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.